Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah salat asar rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita disempatkan lagi untuk bertatap wajah ba'da sholat asar berjamaah. Imam Asy-Syafi'i pernah ditanyakan kepada beliau, mana gerangan yang lebih utama, seseorang yang kafir kemudian masuk Islam, atau seorang pelaku dosa kemudian bertaubat? Mana yang lebih utama? Maka beliau mengatakan orang yang berdosa kemudian bertaubat itu lebih utama dibandingkan orang yang kafir kemudian masuk Islam. Nah, kenapa? Karena orang kafir masuk Islam itu berpindah dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Sementara orang berdosa, bertaubat, itu berpindah dari mengenal Allah menjadi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, hadirin, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang seorang ahli hadis, ahli zuhud, dan seorang da'i, penyebar Islam. Dia masyhur, beliau ini salah seorang wali besar, wali di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Namanya Malik bin Dinar. Malik ini maknanya raja, dinar ini uang emas. Jadi Malik bin Dinar, raja, anaknya uang emas. Itu maknanya, namanya itu. Tapi kata-kata dinar itu aslinya sebenarnya bukan Malik bin Dinar. Ada yang mengatakan Malik bin Yusuf, ada yang mengatakan Malik bin Abdullah. Tapi kemudian orang lebih mengenal sebagai Malik bin Dinar. Kenapa digelar dinar itu? Ini diceritakan dalam kitab Tazkiratul Auliya, bahwa dalam salah satu perjalanannya mendakwahkan Islam ke tanah India, sebab beliau ini lahir di Kufah, Irak, meninggal di India. Jadi kuburnya ada di India, Malik bin Dinar ini. Nah, dalam salah satu perjalanan dakwahnya naik perahu, dia menumpang perahu orang. Nah, di tengah sungai ini kemudian dimintai ongkos. Nah, beliau tidak punya uang. Ya, saya tidak bisa bayar kalau pakai uang. Kalau pakaian ada boleh diambil. Atau apa saja silahkan ambil. Tapi kalau uang saya tidak punya. Akhirnya beliau dipukuli, Pak. Dipukuli sampai pingsan. Nah, begitu sadar, dimintai ongkos lagi. Dia bilang, saya tidak punya uang. Nah, sampai 3 kali begitu, dipukuli sampai pingsan. Nah, ketiga kalinya mau dibuang ke sungai, mau dibuang. Tiba-tiba muncul ikan-ikan dari sungai ini dengan membawa keping-keping emas di mulutnya, mendekati perahu itu. Nah, ketika itu kemudian Imam Malik ini mengambil 2 koin emas dari mulut salah satu ikan itu, lalu kemudian mengatakan sama yang punya perahu, ini cukupkah? Cukupkah sudah ini? Ya, langsung ini orang-orang yang di perahu ini langsung bersimpu semua, karena ternyata nih, yang mereka pukuli ini adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau itu dikenal sebagai Malik bin Dinar. Nah, itu ceritanya seperti itu.
Ya. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak pernah menyangka bahwa orang yang jadi wali ini masa mudanya ini bergelimang dengan maksiat. Ini beliau ceritakan sendiri. Ya. Beliau ceritakan sendiri. Ya. Beliau katakan begini, saya waktu muda itu ya, kepala polisi, Pak. Jadi di kota Kupa itu ya mungkin semacam Kapolres tapi Polres kota besar. Ya. Jadi saya ini katanya polisi dan polisi jahat. Ya, polisi jahat. Saya peras orang, saya intimidasi orang, ya, saya jual khomer, saya minum khomer, saya juga jual khomer. Ya. Seperti itu kehidupannya. Jauh dari agama, jauh dari tuntunan Quran, jauh. Ya, sampai suatu ketika, kata beliau, saya jatuh cinta kepada seorang gadis. Lalu saya menikah dengan gadis itu. Kemudian kami dikaruniai seorang putri, saya berikan nama Fatimah. Ya. Nah ini Fatimah, ini ketika Fatimah ini hadir di tengah-tengah atau di dalam kehidupan saya, maka kehidupan saya mulai membaik karena kehadiran anak ini. Karena Fatimah ini katanya saya tidak tahu, mungkin Fatimah ini dikirim oleh Allah untuk ketika dia sudah pintar merangkak, saya kadang duduk itu pegang pegang gelas yang isinya khomer. Tiba-tiba Fatimah ini merangkak datang, kemudian dia pegangi tangan saya. Dia pegangi tangan saya, ini saya tidak jadi minum. Jadi tambah besar Fatimah, saya tambah berubah menjadi lebih baik. Nah, sampailah ketika Fatimah ini berumur 4 tahun, tiba-tiba sakit, tidak lama kemudian meninggal. Nah, ketika putri saya itu meninggal, saya terpukul sekali, Lalu kemudian mulailah kambuh kebiasaan-kebiasaan lama itu. Saya kembali mabuk lagi dan lebih parah lagi daripada sebelumnya. Ternyata saya ini katanya belum diberikan kesabaran untuk menanggung musibah. Jadi kembali lagi ke kehidupan yang lama, bahkan lebih parah lagi. Ya, sampailah pada suatu malam saya benar-benar minum khamr dengan niat sampai mati. Mau minum khamr dengan niat sampai mati. Minum sampai pingsan, tidak sadar. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam keadaan seperti itulah beliau katakan, saya bermimpi. Mimpi. Jadi mimpi ini, Pak, kadang-kadang orang ini banyak sadar gara-gara mimpi. Ya. Apa mimpinya? Saya mimpi kiamat datang. Orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian satu persatu nama dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang yang ada di depan saya ini dipanggil namanya, saya lihat tiba-tiba wajahnya jadi hitam. Wah, di situ saya takut sekali. Maka ketika nama saya dipanggil, Malik bin Dinar, maju. Saya tidak maju, saya lari. Dalam mimpi nih, Pak, dalam mimpi. Saya lari. Ketika saya merasa sudah aman, saya lihat ke belakang, ternyata di belakang saya ini ada seekor ular besar sekali. Ular ini hitam, matanya merah, dia kejar saya. Besar sekali ini ular. Jadi saya lari, dan ular ini terus kejar saya. Saya tidak tahu mau minta tolong sama siapa. Nah, ketika sedang berlari itu, di pinggir jalan saya lihat ada orang tua. Nah, kondisinya lemah sekali, kurus, tak duduk. Ya, terus
wahai orang tua, tolong saya. Loh, kamu kenapa? Saya dikejar ular. Tiba-tiba orang tua itu menangis. Dia mengatakan, carilah bantuan di tempat yang lain. Saya ini lemah sekali, ini saya tidak bisa bantu kamu. Ya. Akhirnya saya berlari lagi. Dikejar terus sama itu ular. Nah, sampailah kemudian saya di sebuah lembah. Nah, ketika itu saya lihat banyak anak-anak kecil di situ. Banyak anak-anak kecil berkumpul di situ. Ya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil saya. Dari kerumunan anak kecil itu bilang, ayah, ayah. Saya cari-cari. Ternyata saya lihat anak saya di situ, Fatimah ada di situ. Fatimah ada di antara anak-anak kecil itu. Dia panggil saya, ayah, ayah. Jadi saya lari ke sana. Nah, sementara kemudian ular itu datang dari belakang. Nah, tiba-tiba Fatimah ini maju. Fatimah maju, berdiri di depan saya. Kemudian menghalangi ular itu datang. Fatimah menolakkan tangannya seperti ini, lalu kemudian ular itu pergi. Ular itu pergi. Ya. Jadi kemudian Fatimah menoleh kepada saya. Ucapan pertama yang diucapkan oleh Fatimah itu ayat Al-Quran, Pak, dalam surah Al-Hadid. Dia mengatakan begini, wahai ayah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk menundukkan dirinya takut kepada Allah. Ayah, belum cukup ke umurmu itu? Belumkah tiba masanya? Kalau belum tiba masanya sekarang, kapan ayah? Kapan? Ayah butuh berapa hari lagi? Ayah butuh berapa tahun lagi untuk tunduk takut kepada Allah? Belumkah tiba waktunya sekarang ini? Wah, di situ saya langsung terduduk. Sudah tiba waktunya, nak. Iya, sudah tiba waktunya sekarang. Ini dalam mimpi nih, Pak, dalam mimpi. Wahai anakku, itu tadi saya ketemu orang tua, saya mintai tolong, dia lemah sekali, tidak bisa tolong saya, dia menangis. Fatimah mengatakan, ayah, itu amal-amal solehmu, itu amal-amal kebaikanmu, kamu tidak, ayah tidak perhatikan. Makanya dia lemah, dia menangis, dia ingin membantu ayah tapi lemah, dia tidak bisa. Karena ayah tidak pernah memperhatikan dia. Terus ular yang mengejar saya itu dosa-dosamu ayah. Bukankah ayah pernah mendengar bahwa dosa-dosa manusia itu nanti di hari kiamat akan menjadi makhluk? Itu dosa-dosamu yang kau lakukan dan dia sendiri yang akan memakan kau. Seandainya ayah tidak pernah melahirkan saya, katanya. Seandainya ayah tidak pernah melahirkan saya dan saya tidak mati di waktu kecil, niscaya ayah tidak punya kebaikan apa-apa. Ya. Ayah tidak punya kebaikan apa-apa. Nah sekarang ayah pulang. Masih ada waktu. Ayah pulang. Ayah pulang. Kemudian saya terbangun. Bersimbah keringat saya ini. Saya langsung mandi. Kemudian ambil pakaian saya yang paling bagus. Saya langsung berangkat ke masjid sholat subuh. Ternyata itu sudah mendekat sholat subuh. Itu pun saya terlambat sampai di masjid. Imam sudah baca Fatihah. Ketika saya hendak buang takbir, ketika itu imam membaca ayat yang sama dengan yang dibaca oleh anak saya Fatimah tadi. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang ada iman di dalam hatinya ini untuk sadar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan, ya Allah, sudah tiba masanya. Ya Allah, sudah tiba masanya. Sekarang inilah waktunya. Nah, itulah cerita Malik bin Dinar nih. Setelah itu kemudian beliau mulazamah. Jadi beliau sempat berguru dengan dua orang sahabat besar, Anas bin Malik, kemudian berguru kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau paling banyak menimba ilmu kepada
seorang tabi'in senior, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Lalu kemudian beliau mengembara kemana-mana untuk mendakwahkan Islam sampai kemudian wafat di tanah India itu. Ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah merubah ya. Jadi yahdi may yasha. Jadi inilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Yang membolak-balikkan. Janganlah hati kami ini selalu bolak-balik. Ya. Jadi kita minta ini, apalagi kita sudah umur 40 tahun, umur 50 tahun, sabbit qulubana alal iman. Ya Allah, janganlah hati kami ini dibolak-balikkan terus. Ya. Kadang menghadap kiblat, kadang membelakangi kiblat. Ya, kadang menghadap ke antara maksiat kebaikan. Sabbit, kita mohon, ya Allah, teguhkanlah hati kami ini di atas iman. Nah, sampai nanti kami bertemu denganmu dalam keadaan mukmin. Ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, inilah yang sempat kita bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.